Pada kesempatan ini, video ini saya mau menjelaskan cetak PG ya, buku cetak Martin Kanginan, bab besaran satuan, bagian PG-nya. Total ada 20 nomor, dari nomor 1 sampai nomor 20. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ada diagram menunjukkan pembacaan skala dari mikroskop yang dapat bergerak difokuskan pergantian tiap ujung. Pembacanya seperti ini dari dua pengukurannya ya. Yang pertama, panjang logam menurut pengukurannya berapa? Nah, yang kiri itu. Yang kiri kita lihat ini nolnya ya. Jadi selalu dilihat sebelum nol ini. Sebelum 0 itu ada di angka 5,4. Jadi yang kiri ini 5,4 tambah yang segaris itu ada di angka 5. Jadi tambahnya 5 kali 0,01 ya. Berarti ini dapatnya 5,45 cm. Sementara yang kanan nolnya sebelum 8,1. Jadi 8,1 tambah untuk yang kanan yang segarisnya ada di angka ini, di garis yang ini nih. Sebelum 5 ini segaris, berarti 4. 4 kali 0,01. Jadi 8,14 cm. Nah, berarti kita kurangin antara 8,14 dikurang 5,45 gitu ya. Jadi dapatnya 2,69 cm. Nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Tadi jangka sorong ya. Nah, ini nomor 2 mikrometer skrup. Udah dikasih tahu gambar pengukurannya seperti itu, maka berapakah diameternya yang terukur? Untuk mikrometer skrup yang kita lihat pertama garis penting itu garis ini ya. Ini sebagai pembatasnya. Nah, sebelum garis yang hijau itu, ini ada 5,1, 5,2, 5,3. Jadi kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, berarti 6, 7, 8 ya. Jadi kita mulai dari 8. Ditambah yang segaris datar, nih ya, garis datarnya itu segarisnya sama 16, digit 16. Berarti ditambah 16 kali 0,01. Nah, dari sini kita hitung dulu nih hasilnya berapa. Berarti 8 tambah 0,16, 8,16 gitu ya. Nah, berarti kalau nggak D yang E, 8,16, satuannya milimeter ya kalau mikrometer skrup. Nah, belakangnya ini adalah faktor kesalahan, ketidakpastian ya. Nah, ketidakpastian itu rumusnya plus minus setengah kali skala terkecil. Skala terkecilnya ini kan habis 16, 17 gitu ya. Jadi habis 8,16 kan 8,17. Berarti ini skala terkecilnya itu 0,01. Jadi setengah kali 0,01. Jadi plus minus 0,005 gitu. Jadi yang E nomor 2. Oke, lanjut ke nomor 3. Ada dua skala jangka sorong, nilai yang tepat untuk diameter koin. Gambar A menunjukkan skala vernier ketika rahang jangka sorong ditutup. Nah, di sini maksudnya ketika ditutup itu ketika tidak mengukur apa-apa ya. Dari kita tahu dia nggak ngukur apa-apa, kita tahu di sininya nggak pas nih antara 00-nya. Tapi dia udah meleset di sini. Meleset 5 berarti melesetnya 5 kali 0,01. Meleset 0,05 mili senti. Nah, jadi ketika belum mengukur aja udah terukur 0,05 cm maksudnya gitu. Nah, pengukuran aslinya itu yang di gambar B. Di gambar B ini sebelum angka 0 ada di 6,1. Jadi 6,1 plus yang angka 2 yang segaris
Berarti 2 kali 0,01, 6,12 gitu. Nah ya, jadi pengukuran sebenarnya karena di awal aja udah meleset 0,05, berarti pengukuran sebenarnya adalah 6,12 tambah 0,05, jadi 6,17 cm gitu. Jadi ini yang melesetnya ini kita tambahin sama hasil pengukurannya. Oke, kita lanjut. Nomor 4 mikrometer skrup lagi, terus dia tanya berapakah diameternya. Kurang lebih caranya sama ya. Jadi ini dia sudah, oh ya tadi yang nomor ini tuh juga ya kurang lebih sama. Yang ini pertamanya aja udah meleset sebesar 5, 6, 7, 8. Melesetnya di 8. Jadi 8 kali 0,01, 0,08 gitu ya. Nah, pengukuran sebenarnya yang B ini ada di 0, ini 40. Kita mulai dari sini ya, sebelum garisnya itu yang ini 1,5. Jadi 1,5 tambah 45, 46, 47, 48, 49. Sebelum 0 itu ada di digit 49. 49 kali 0,01. Jadi 1,5 tambah 0,49. 1,99 mm. Nah, ini pengukuran yang meleset gitu. Nah, karena awalnya sudah maju segini di kelebihan 0,08, jadi pengukuran aslinya 1,99 kurang 0,08. 1,91 mm. Gitu. Nomor 4. Kita lanjut. Nomor 5. Pernyataan berikut yang benar tentang kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan titik 0 termasuk kesalahan acak, ini benar. Ini salah, bukan kesalahan acak, tapi kesalahan pengamatan. Terus yang B, pengukuran akurat adalah pengukuran yang kesalahan acaknya relatif kecil. Ini tidak. Kesalahan acak dapat diminimalkan dengan mengulangi pengukuran beberapa kali. Maksudnya mengulangi ya. Dengan mengulangi pengukuran beberapa kali, kesalahan acaknya dapat diminimalkan. Ini betul. Jadi jawabannya yang C, nomor 5. Oke, kita lanjut nomor 6. Ini notasi ilmiah. Tentukan notasi ilmiah dari 456.000. Nah, 456.000 itu komanya ada di paling belakang. Untuk notasi ilmiah, kita harus mundurin komanya ke sini supaya jadi angkanya lebih kecil dari 10 ya, jadi 4,56. Jadi kalau ini mundur 1, 2, 3, 4, 5, mundur 5 berarti 4,56 kali 10 pangkat 5. Kalau mundur ke kiri pangkatnya positif, 4,56 sepat 5 yang D ya. Nggak boleh yang C karena ini angkanya lebih dari 10. Kalau notasi ilmiah, angka depannya ini harus kurang dari 10. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Hasil pengukuran berikut yang tidak memiliki 3 angka penting. Yang A, ini 3 angka pentingnya ya, 580. Yang B, 903. Ya. Yang C, 350. Ini penting semua. 0 kalau yang di belakang koma ini penting ya. Nah, yang D 870 ini juga. Tapi kalau yang E ini banyak angka pentingnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 angka penting nih. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut nomor 8. Ada silinder punya diameter D 7 mm, tinggi H 1,5 cm. Jika massa M 115,5 gram, berapakah rho-nya, massa jenisnya? Gitu. Ya. Nah, rho itu rumusnya massa per volume. Di mana volumenya itu 1/4 pi D kuadrat kali tinggi gitu. Jadi ini rho-nya kalau kita masukin semua angkanya M
115,5 gram per volumenya 1/4, pi itu 22/7, diameternya 7 mm. Kalau kita jadiin, ini kan satu angka penting ya, kita jadiin ke itu 0,7 cm kuadrat kali 1,5. Nah, ini satuannya cm kubik. Nah, hasilnya 115,5. Ini kalau di kalkulator semua hasilnya 0,5775 gram per cm kubik. Jadi hasilnya 200 nih kalau di kalkulator, gram per cm kubik. Nah, cuman kita harus tulis sesuai angka pentingnya, karena ini penjumlahan, ini pembagian perkalian ya. 115,5 ini 4 angka penting. Yang 1/4 sama 2/27 nggak punya angka penting ya. 0,7 1 angka penting, 1,5 2 angka penting. Hasil akhir hanya boleh punya satu angka penting yang paling kecil, yang paling dikit. 4, 1 sama 2. Yang paling dikit yang 1 kan. Jadi hasil akhirnya kita harus tulis satu angka penting aja. Gimana caranya? Kita pakai notasi ilmiah. 200 itu bisa kita tulis 2 kali 10 pangkat 2. Nah gitu. Jadi yang D, nomor 8. Oke, kita lanjut nomor 9. Ini ketidakpastian ya, nomor 9 ya. Kesalahan relatif. Nah, sebelumnya saya kasih tahu rumusnya dulu ya. Kesalahan relatif dari suatu rumus adalah delta X per X sama dengan M kali delta A per A tambah N, ini mutlak ya tapi ya, kali delta B per B. Ini untuk rumus-rumus yang perkalian atau pembagian. Jadi ini untuk rumus X sama dengan A pangkat M kali B pangkat N gitu. Nah, kita lihat cara pakainya ya di sini ya. Ada sebuah gaya dikerjakan pada keping persegi dengan panjang sisi L. Kesalahan relatif untuk menentukan L adalah 2%. Ini artinya yang diketahui delta L per L itu 0,02, 2%. Kesalahan relatif F, delta F per F 4%. Yang ditanya kesalahan relatif dari tekanan, pressure. Pressure itu rumusnya F per A. F per A itu berarti F pangkat 1 kali A pangkat min 1. Nah, kalau kita pakai rumus ini, persen kesalahan relatif ini, maka delta P per P, kesalahan relatifnya P, adalah M-nya 1 kali delta F per F tambah mutlak dari min 1 kali delta A per A gitu. Nah, kan A-nya, A itu luas berupa persegi ya. A-nya itu bisa dibuka L kuadrat. Jadi di F-nya bisa dibuka L-nya bisa dibuka L kuadrat. A-nya dibuka L kuadrat sehingga rumusnya jadi F kali L pangkat min 2. Jadi di sininya ini jadi min 2 delta L per L. Nah, gitu. Jadi jawabannya nanti 1 kali delta F per F 0,04 tambah 2 kali 0,02. Hasilnya 0,08 atau 8%. Nomor 9. Ya, kesalahan relatif. Kita lanjut itu nomor 9, sekarang nomor 10. Besaran P dihitung dari nilai-nilai X, Y, Z menggunakan rumus itu. Ya, kita tulis dulu, saya tulis dulu rumusnya ya. P-nya itu K konstanta kali X pangkat setengah, Y pangkat 1, Z pangkat min 3/2. Dia udah kasih tahu ketidakpastiannya X 0,06. Ini berarti delta X per X-nya ya 0,6%. Kalau dibikin desimal begini. Terus delta Y per Y 0,3%, 0,003, sama delta Z per Z 0,4%, 0,004. Nah, ini kalau kita masukin ke sini, kita mau cari ketidakpastiannya P. Jadi ditanya delta P per P. Ya, gunakan rumus yang sama seperti nomor 9. Delta P per P
K-nya ini nggak ikut ya, karena K adalah tetapan yang nilainya diketahui pasti, jadi nggak ada kesalahan ya. Ini jadi X setengah, X-nya jadi setengah, delta X per X. Terus 1 delta Y per Y, dijumlahin semua ya, tambah 3 per 2 delta Z per Z. Nah, berarti setengah kali 0,006 tambah 0,003 tambah 3 per 2 kali 0,004. Nah, ini jawabannya berapa? Jawabannya 0,012 di kalkulator ini ya, atau 1,2% gitu. Oke, kita lanjut nomor 11. Nomor 11, berapa besar percepatan jatuh bebas G? Ada rumus seperti itu, T 2pi akar L per G. Yang dikasih tahu L, ini L-nya, ini delta L-nya. Nah, jadi kalau dikasih tahu penulisan seperti itu ya, sekian plus minus sekian, plus minusnya itu deltanya, kesalahannya, ketidakpastiannya. Terus ini T, periode, ini delta T-nya, gitu. Oke, kita lihat cara pakainya ya. Jadi pertama karena ini G-nya aja, yang ditanya ketidakpastian relatif, berarti yang ditanya nanti delta G per G. Tapi rumusnya masih dalam T. Jadi yang langkah pertama kita harus bikin ini jadi G sama dengan dulu. Ya, jadi T 2pi akar L per G. Ya. Kita kuadratin dulu. T kuadrat 4pi kuadrat L per G. Jadi G-nya sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat. Nah, dari sini kita bisa cari. Berarti delta G per G, 4pi kuadrat itu konstanta, jadi nggak usah dipeduliin. Kita pakai L-nya dulu, L-nya pangkat 1. Jadi delta L per L kali 1, delta G per G. Terus delta T per T-nya ya, T-nya pangkat min 2 nih. Berarti 2 kali delta T per T, gitu. Nah, kita masukin delta R per L-nya 0, delta L-nya yang 0,02 per 0,55. Delta T per T-nya 0,02 per 1,5 gitu. Jadi dari sini kita dapat kalkulator ya, dapatnya 0,6303. Jadi kalau kita bikin persen, jadi 0,0. Jadi 6,3% lah kurang lebih. Nomor 11. Kita lanjut. Nomor 12. Sebuah benda dijatuhkan dari menara. Diketahui ketika tiba di tanah, T-nya seperti ini. Nah, ini 3-nya ini T, 0,1-nya delta T. Jika percepatan gravitasi G diambil 10 meter per second, ini nilai G-nya ya. Ketinggian menara dilaporkan sebagai H-nya berapa. Terus dia kasih rumus tuh, H sama dengan setengah GT kuadrat gitu. Ya, pertama kita hitung dulu pakai rumusnya untuk ngitung. Jadi dari sini H sama dengan setengah kali 10 kali 3,0 kuadrat. T-nya kan 3,0. Dari sini kita dapat setengah kali 10, 5 kali 9, 45 ya. Dan ini kan dua angka penting, jadi di sini juga kita tulis dua angka penting. 45 udah bagus, berarti hanya 45, udah sesuai. Nah, terus kita cari delta H per H-nya. Dengan rumus ini, kalau kita mau cari delta H per H, G itu konstanta. Jadi tinggal si T-nya doang, setengah G-nya ini konstanta. Dia bukan variabel, nggak ada pengukurannya. Kalau T kan ada pengukurannya tuh, ada plus minusnya berapa. Setengah G-nya nggak usah dipeduliin, kita lihat T-nya aja. Berarti 2 kali delta T per T, gitu. Nah, delta H per H, hanya kita udah tahu, 45.
sama dengan 2 kali delta T per T. 0,1 delta T-nya, T-nya 3. Nah, dari sini kalau kita hitung, delta H-nya kita dapat 3. Nah, H-nya 45. Jadi penulisannya dilaporkan H itu 45. 2 angka penting aja ya, jangan yang 45,0. 45,0 3 angka penting, pada variabel T-nya ini 2 angka penting. Jadi 45 plus minus kesalahannya 3 meter gitu. Yang E. Hati-hati angka pentingnya juga ngefek. Oke, kita lanjut 13. Di antara kelompok berikut yang termasuk besaran pokok dalam sistem internasional adalah, ini harus hafal ya. Yang pilihan A itu luas ini bukan besaran pokok. Yang B betul, semuanya besaran pokok. Yang C volume ini bukan. Yang D tekanan bukan. Yang E percepatan bukan. Percepatan juga bukan. Turunan semua yang saya silang. Oke. Lanjut 14. Besaran fisika A bergantung pada besaran fisika B dan C menurut persamaan itu. A sama dengan akar B per C. Ya, jika B diberikan satuan din dan C-nya ini adalah gram per sentimeter, maka A-nya itu merupakan besaran siapa? Nah, pertama kalian harus tahu dulu ya. Din itu hubungannya sama Newton. Din itu sistem CGS, Newton itu MKS. Ya, Newton itu satuannya kilogram meter per second kuadrat. Jadi kalau kita pindah ke din, CGS itu cm gram per second. Ya. Jadi CGS din itu berarti mewakili gram cm per second. Nah, jadi ini kalau kita ukur akar dinnya dulu, G gram cm per second dibagi gram per centimeter. Nah, gramnya bisa dicoret, sentimeternya naik ke atas. Jadi akar cm kuadrat per second. Misalkan second kuadrat. Atau cm per second. Cm per second itu satuannya kecepatan. Kecepatan itu harusnya meter per second ya, tapi karena ini di CGS dia jadi cm per second. Jadi yang A 14. Kalau percepatan itu meter per second kuadrat. Perpindahan itu meter doang. Massa perpanjang kilogram per meter, massa jenis kilogram per meter kubik. Gitu. Oke, 14, kita lanjut 15. Besaran yang dimensinya ml-1, T-2 adalah, nah ini kalau kalian belum hafal, kita harus coba satu persatu ya, tes satu persatu. Misalnya yang A itu gaya itu F, rumusnya M kali A. M itu massa, M dimensinya, A itu percepatan LT-2. Jadi gaya itu MLT-2. Apakah cocok? Bukan. Gitu. Yang B tekanan. Tekanan P, pressure itu F per A. Jadi MLT-2 dibagi A. A itu luas. Luas itu L kuadrat ya. Maka jadinya ML-1 T-2. Cocok nggak? Cocok. Jadi kita cek satu-satu ya. Jadi misalnya nih yang C, energi. Energi itu usaha atau energy work itu F kali F. Jadi ML T-2 dikali L. Maka jadi ML kuadrat T-2. Nggak cocok juga ya. Gitu. Nanti kita cek, kamu cek satu-satu. Mana yang sesuai. Oke, kita lanjut nomor 16. Dari besaran-besaran berikut yang memiliki dimensi yang berbeda adalah, nah kamu harus cek satu persatu mana yang dimensinya beda. Oke, coba ya. Yang A itu energi per satuan volume dia bilang.
energi per volume. Nah, tadi di nomor 15 kita udah tahu energi. Energi itu ml kuadrat T-2 per volume. Volume itu L pangkat 3. Maka ini yang A dimensinya ml-1 T-2. B, gaya per luas. Gaya itu ml T-2. Lagi-lagi bisa dicatat di sini ya. Kalau kalian udah hafal lebih bagus. Gaya ml T-2 per luas L kuadrat. Maka ini ml-1 T-2. Nah, ini berarti A sama B ini sama ya dimensinya ya. Gitu. Coba yang C. C itu momentum anguler, momentum sudut per massa. Momentum per massa. Momentum itu M. Momentum itu rumusnya massa kali kecepatan. Jadi mLt-1. Kecepatan itu Lt-1 dibagi massa. Nah, M-nya kecoret, jadi tinggal Lt-1 doang. Oke, kita lihat lagi yang D. Percepatan kali massa per luas. Nah, percepatan itu Lt-2. Ya, kali massa kali M dibagi luas. Luas itu L kuadrat. Berarti ini M L-1 T-2. Sama seperti yang A sama B. Jadi yang berbeda jelas yang C ya. Gitu. Oke, yang E tekanan. Tekanan itu gaya per luas. Sama seperti yang B. Jadi yang E pun sama. Jadi yang benar-benar berbeda yang C. Bukan ml-1 T-2. Maksudnya gitu soalnya 16. Jadi kita harus cek satu-satu. Lanjut 17. Sebuah kawat lurus panjang dipanasi salah satu ujungnya, ternyata temperaturnya, nah ini saya tulis perbaikin dulu ya, ini ya. Dia kasih rumus temperatur persamaannya seperti itu, T sama dengan T0 kurung A per X tambah beta kali X kuadrat gitu. Nah, yang ditanya adalah tentukan satuan untuk T0, alfa, dan beta berturut-turut. Oke. Terus dia kasih tahu X adalah jarak. Ini ya. X adalah jarak titik dalam meter. Nah, T adalah temperatur dalam derajat Celcius. Nah, di sini yang perlu kalian perhatiin, T-nya ini kan dalam derajat Celcius. Ya. T0, satuan untuk T0, T0-nya di sini juga semua pilihannya itu derajat Celcius. Jadi T0-nya harus derajat Celcius juga, ya. Artinya yang belakang ini, kalian ini kan dimensinya udah sama ya. T sama T0 dimensinya udah sama. Yang belakang itu harus tidak punya dimensi. Gitu. Gimana caranya biar dia nggak punya dimensi? Kita lihat dari yang A per X. A per X sama dengan tidak ada dimensi. Tidak ada dimensi itu anggap aja angka 1 supaya gampang ya. A-nya kita mau cari, X itu tadi dalam meter. Meter itu dimensinya L, berarti A kecil itu L dimensinya. Kita pindah ke kanan. Ya, demikian juga yang B kali X kuadrat. Tidak ada dimensi lagi. B-nya kita nggak tahu, X-nya L kuadrat. Berarti B-nya L-2. Jadi L itu berarti meter ya. Kalau L-2 berarti meter pangkat min 2. Jadi jawabannya yang A. Meter pangkat 1, yang ini M pangkat min 2. Gitu nomor 17. Kita lanjut nomor 18. Jika M pangkat A, ini saya tulis ulang ya biar jelas ya. M pangkat A, L pangkat B, T pangkat C, formulasi dari daya, dimensi dari daya. Daya, kalau yang belum tahu, daya itu adalah usaha bagi waktu. Usaha itu gaya kali perpindahan bagi waktu.
Gaya itu massa kali percepatan. Nah, jadi dimensinya daya, massa kali percepatan dulu. Massa itu M, percepatan itu Lt-2, dikali sama perpindahan L, dibagi waktu T lagi. Nah, ini kalau rapinya berarti ml kuadrat T-3. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, berarti A-nya pangkatnya si M, berarti A-nya 1, B-nya pangkatnya si L, berarti B-nya 2, C-nya pangkatnya si T, min 3. Jadi 5A tambah 2B min 6C, yang ditanya ini ya, adalah 5 kali 1 tambah 2 kali 2 dikurang 6 kali min 3. Jadi jawabannya 27. Itu nomor 18. Lanjut 19. Nomor 19. Ada suatu rumus R, yaitu rumusnya ya, saya tulis ulang dulu. Di sini rumusnya itu R sama dengan C kali D pangkat 4 kali delta P per M, kayak efisiensi gitu ya, lambang efisiensi kayak huruf M, kali L. Nah, dia kasih tahu data seperti ini. D itu adalah diameter, D kecil itu diameter, berarti dimensinya L ya. Dan panjang L kecil itu panjang, jadi dimensinya L juga. Oke. Terus laju volume aliran persatuan waktu, yaitu huruf R. Dengan C adalah tetapan tanpa dimensi, C-nya nggak ada dimensi, cuekin aja. Delta P adalah beda tekanan, jadi delta P itu kita bisa anggap sebagai tekanan. Tekanan tadi di atas sudah ada, tekanan itu dimensinya M, L-1, T-2. Oke. Dan huruf ini adalah viskositas. Viskositas berarti nggak ada, itu yang mau dicari nih, dimensinya apa ya. R-nya sendiri adalah tadi ya, R-nya itu laju volume per waktu. Jadi R-nya itu volume per waktu. Volume itu L pangkat 3, waktu itu T. Jadi L pangkat 3 kali T-1. Nah, yang ditanya si viskositas. Viskositas yang ini nih. Jadi rumusnya harus kita modifikasi dulu, pindah ruas. Ini ke sini. Viskositas sama dengan C D pangkat 4 kali delta P per R kali L. Baru semua dimensinya kita masukin. C-nya nggak punya dimensi, cuekin aja. D pangkat 4, D-nya itu L. Berarti L pangkat 4, delta P itu tekanan, ML-1, T-2. R itu tadi ini, L pangkat 3, T-1. Gitu ya. Nah, kali L lagi. Nah, gini. Nah, ini L-nya pangkat 4, pangkat 3, pangkat 1, coretin semua. Maka jadinya M, L-1, T-3. T-nya jadi -1 juga. Nah, ini kalau kita suruh jadiin satuan, M itu kilogram. Pangkat min itu di bawah ya, makanya per. L itu meter, T itu suhu. T-nya waktu, second. Jadi kilogram, meter, second. Pangkatnya -1 semua, gitu. Nomor 19. Oke, satu soal lagi, nomor 20. Hasil pengukuran kapasitas panas ditentukan oleh rumus itu. C sama dengan alfa kali T tambah beta kali T pangkat 3. C itu, dia kasih tahu ya, C itu adalah Joule per Kelvin. J per K itu Joule per Kelvin. T-nya temperatur, suhu. Ya, suhu itu berarti dimensinya T. Oke. Yang ditanya satuan untuk alfa dan beta. Nah, ditanya satuan, jadi kita nggak usah ubah ke dimensi ya. Kalau rumus yang penjumlahan, itu intinya konsepnya adalah dimensinya harus sama atau satuannya harus sama. Jadi satuannya C itu harus sama dengan satuannya alfa kali T.
Nah, C-nya tadi kan Joule per Kelvin. T-nya itu suhu itu Kelvin. Ini. Jadi alfa, Kelvinnya pindah ke bawah. Jadinya Joule per Kelvin kuadrat. Atau JK-2. Sementara juga yang belakang, satuannya C harus sama juga. Seperti satuannya beta T pangkat 3. Gitu. Satuannya C, Joule per Kelvin. Satuannya beta pangkat 3. Berarti beta kali suhu itu Kelvin pangkat 3. Nah, Kelvin pangkat 3 nya pindah ke kiri, maka jadi Joule per K pangkat 4 atau JK-4 gitu. Jadi yang E gitu, nomor 20 ya. Jadi ini udah pembahasannya, sudah dari 1 sampai 20 ya, sudah lengkap untuk bab ini. Tadi awal-awal ada alat ukur, terus ada angka penting, terus ada ketidakpastian, dan terakhir yang tentang dimensi. Ya, 4 subtopik muncul semua di 20 nomor ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian.